Shalom, damai sejahtera buat kita semuanya. Pagi ini apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum membaca firman Tuhan, mari kita bersama-sama membacanya. Kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan bagimu. Tuhan baik, sungguh baik dan teramat baik bagi kami sepanjang istirahat kami. Tuhan yang melindungi. Pagi ini Tuhan izinkan kami boleh melihat hari yang baru. Kami bersyukur Bapa, pagi ini sebelum kami beraktivitas kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati hati kami agar sungguh kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Berkata-katalah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang boleh kita baca pagi ini saudaraku terambil dari kitab Mazmur 39 ayat 2. Firman Tuhan berkata, "Pikirku, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku." Satu ayat firman Tuhan ini yang disampaikan oleh Mazmur Daud bahwa manusia adalah hidup sosial. Artinya manusia tidak dapat hidup sendiri saudaraku. Dia harus berkomunikasi dengan orang lain. Nah, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain tentu banyak hal yang kita jumpai di dalam kehidupan ini. Ada yang menyenangkan, ada yang kurang menyenangkan, atau kadang-kala menyakiti hati kita. Nah, jadi Daud ini mengingatkan kita supaya kita jangan berdosa gara-gara perkataan kita. Nah, di sini dikatakan, "Pikirku, aku hendak menjaga diri." Nah, kita yang menjaga diri, artinya kita sendiri dulu untuk menjaga hati pikiran kita supaya jangan kita melakukan yang jahat dalam bersosialisasi. Ketika kita berkomunikasi dengan saudara kita, tetangga kita, kerabat kita, teman-teman kita, nah ini harus kita jaga hati dan pikiran kita supaya jangan kita jatuh ke dalam dosa. Karena ketika kita berkomunikasi bisa saja awalnya memang percakapan kita itu baik, tetapi akhirnya menjurus ke gosip, menghina orang, menghujat orang, menceritakan orang hal-hal yang buruk dan sebagainya saudaraku. Nah, oleh karena itu kita harus menjaga hati dan pikiran kita supaya jangan kita jatuh ke dalam dosa. Firman Tuhan berikutnya, "Supaya jangan aku berdosa dengan lidahku." Nah, benar saudaraku, lidah kita ini memang kecil, tetapi ketika kita berkata-kata baik, itu akan memberkati orang dan itu akan menyenangkan hati orang. Kita memuji orang, kita megahkan hati orang, ya, menyenangkan hati orang. Nah, menyapa orang dengan ramah misalnya, nah itu akan menyenangkan hati orang. Tetapi dengan lidah kita ini juga sering kita mencaci maki orang, menghina orang, menghujat orang, mengutuk orang. Nah, inilah yang tidak baik, sehingga kita harus benar-benar menjaga diri kita, menjaga pikiran kita, hati kita, supaya jangan kita jatuh ke dalam dosa seperti yang dikatakan Mazmur Daud ini tadi. Ya, karena ketika kita berkata-kata, ketika kita menghakimi orang lain, maka kita sudah pasti terjatuh ke dalam dosa. Nah, lalu bagaimana caranya saudaraku supaya kita jangan jatuh ke dalam dosa? Tentunya kita harus selalu mengawali hidup kita dengan berdoa. Karena ketika kita berdoa, kita memuji memuliakan nama Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, tentu Roh Kudus yang akan menjaga hati dan pikiran kita supaya jangan kita jatuh ke dalam dosa. Ketika kita mau mengatakan sesuatu, menghina orang, menghujat orang, menghakimi orang, maka Roh Kudus akan menegur hati kita, jangan lakukan. Nah, oleh karena itu mari saudaraku, kita harus benar-benar harus taat dan setia untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari, berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari supaya jangan kita dengan lidah kita melakukan kejahatan sehingga kita jatuh ke dalam dosa. "Aku hendak menahan mulutku dengan kekang." Nah, memang saudaraku, mulut kita ini
hanya kalau dikatakan dengan kekang barangkali itu kuda yang memakai kekang saudaraku, tetapi kita tidak bisa pakai apa kita dikekang mulut kita. Hanya kita sendiri yang bisa mengekang mulut kita dengan hati pikiran yang tulus, yang suci. Nah inilah baru bisa mulut kita itu dikekang. Karena kalau namanya mulut, tidak pernah ada orang yang pakai diplester mulutnya untuk mengekang supaya dia tidak berbicara, karena memang mulut untuk berkata-kata saudaraku. Tetapi kita harus mempertimbangkan apa yang harus kita ucapkan, apakah itu untuk kebaikan, apakah itu untuk memuliakan nama Tuhan, atau untuk menyakiti hati orang. Nah ini harus kita pertimbangkan betul-betul supaya mulut kita itu tadi seperti dipakai kekangnya, supaya jangan selalu mengatakan yang jahat, jangan mencaci maki orang, jangan menghina orang, jangan menghakimi orang. Selanjutnya saudaraku, selama orang fasik masih ada di depanku, kata Mazmur Daud. Memang setiap hari ketika kita bertemu dengan orang banyak saudaraku, awalnya kita berbicara baik-baik, tetapi bisa saja akhirnya menjurus ke gosip seperti yang sudah saya katakan tadi. Ketika kita sudah menggosip, tentunya kita akan jatuh ke dalam dosa. Nah saudaraku, memang selama kita masih hidup di dunia ini, kita masih selalu jatuh ke dalam dosa. Memang tidak mudah kita untuk menjadi orang yang kudus, yang suci. Tetapi ketika kita ingat firman Tuhan, bahwa firman Tuhan mengatakan siapa yang mengaku dosanya, Tuhan adalah adil dan benar, maka Ia akan mengampuni segala dosa kita. Itu tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Oleh karena itu, setiap kali kita jatuh ke dalam dosa saudaraku, mari kita minta ampun kepada Tuhan setiap kali. Oleh karena itu, ambil waktumu setiap hari, bahwa setiap hari kita harus berkomunikasi dengan Tuhan Yesus supaya kita dikoreksi. Hari ini apa yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita ucapkan dengan lidah mulut kita. Apakah kita jatuh ke dalam dosa? Apakah kita sudah mencaci maki orang? Apakah kita sudah menghina orang, sudah menghakimi orang? Nah ketika kita ingat itu saudaraku, kita minta ampun kepada Tuhan Yesus. Dia selalu mau mengampuni kita. Oleh karena itu, mari jangan pernah kita mau melakukan yang jahat di mata Tuhan. Tetaplah berdoa, tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari. Ambil waktumu, berjaga-jagalah firman Tuhan 1 jam, supaya jangan kamu dikenai pencobaan. Oleh karena itu saudaraku, marilah kita tetap taat setia untuk tetap berdoa, supaya kita jangan jatuh ke dalam dosa. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan bagimu Tuhan. Baik, semua baik dan sangat baik bagi kami. Ajar dan pimpin kami Tuhan untuk tetap taat setiakan kebenaran-Mu. Jaga hati dan pikiran kami, mulut lidah kami, untuk jangan kami berkata-kata yang jahat di mata-Mu, supaya kami jangan jatuh ke dalam dosa. Biarlah Tuhan banyak orang fasik di hadapan kami setiap hari, tetapi biarlah kami jangan terpengaruh dengan kehidupan mereka. Biarlah Tuhan Roh Kudus yang mengurapi hati pikiran kami, supaya kami boleh menjaga lidah mulut kami setiap hari. Ketika kami jatuh ke dalam dosa, kami minta ampun kepadamu, agar kami dapat diampuni dengan segala kesalahan kami melalui perkataan pikiran kami yang tidak benar di mata-Mu. Ampuni kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin.